Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Anissa. Asal studi saya yaitu Pendidikan Agama Islam. Saya di sini akan membacakan sebuah tujuan dari wawancara, yaitu yang pertama, mahasiswa mengetahui bagaimana praktek penggalian hukum. Yang kedua, mahasiswa mengetahui sumber-sumber hukum yang digunakan. Yang ketiga, mahasiswa memahami metode-metode dalam menggali hukum. Pertanyaannya yaitu tentang bagaimana menentukan sebuah hukum baru sholat subuh baik di masa pandemi ataupun di bulan Ramadan ini menurut Tarjih Muhammadiyah, Pak. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi begini, pada prinsipnya untuk menentukan waktu sholat itu bukan berdasarkan jam, tetapi berdasarkan peredaran bumi dan matahari. Nah, kemudian mendasari ulama Timur Tengah ketika berada di Indonesia itu mengamati orang Indonesia itu kalau sholat subuh itu gasiken, bahasanya itu terlalu pagi, maka memberikan saran kepada PP Muhammadiyah untuk diteliti, coba apa sudah benar kok subuhnya masih menurut ulama Timur Tengah itu belum masuk fajar shidik. Nah, kemudian Muhammadiyah karena punya majelis tarjih kemudian memberi tugas kepada 3 perguruan tinggi, yaitu UMSU, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, UAD, Universitas Ahmad Dahlan, dan UHAMKA. Perguruan tinggi itu diberi tugas untuk mengadakan riset, mengadakan penelitian tentang fajar shidik yang digunakan untuk menentukan waktu subuh itu. Nah, hasil penelitian diamanatkan oleh PP Muhammadiyah itu sejak 2010. Nah, intensif dilaksanakan penelitian itu mulai 2017 sampai 2020 selama 750 hari. Hasil penelitiannya adalah bahwa matahari keluar. Nah, ini yang dilihat dulu kan sinarnya. Nah, yang namanya ufuk. Nah, ketika sinarnya kelihatan, diukur itu ketinggiannya di bawah atau minus 20 derajat. Kemudian tiap hari diteliti, ternyata bisa disimpulkan tertinggi ketika matahari terbit itu minus 20 derajat, terendah 15,75 derajat. Rata-rata yang paling sering itu di angka minus 18 derajat. Nah, dari minus 18 derajat kemudian menurut garis astronomi bahwa bumi ini punya 360 derajat. Sedangkan sehari semalam ada 24 jam. Sehingga 360 derajat dibagi 24 jam ketemunya 15 derajat. Garis astronomi Indonesia adalah 46 derajat, sehingga 46 derajat dibagi 15 ketemunya 3. Maka di Indonesia ini ada 3 daerah waktu, yaitu waktu bagian timur karena matahari keluarnya dari arah timur dulu,
kemudian bagian tengah dan bagian barat. Kita termasuk wilayah bagian barat. Nah, untuk menentukan waktu subuhnya, bahwa satu jam itu ada 60 menit dibagi 15 itu tadi pembagian dari 360 itu garis astronomi, kemudian dibagi 24 waktu, ketemunya 15 derajat. 46 dibagi 15 derajat ketemunya 3. Maka Indonesia menjadi ada 3 daerah waktu, yaitu bagian timur, bagian tengah, dan bagian barat. Selisih yang kita pakai yang tertinggi minus 20, kemudian yang sering muncul adalah minus 18, berarti selisihnya ada 2 derajat. Nah, dari 1 jam kan 60 menit dibagi 15 derajat, ketemunya berapa? 4 menit. 1 derajat sama dengan 4 menit. Maka selisih garis astronomi kita adalah selisihnya ada 2 derajat. Maka 2 kali 4 menit ketemunya 8 menit. Maka waktu subuh di Indonesia itu berdasarkan riset dan setelah hasil riset didiskusikan, dimusyawarahkan dengan orang ahli dari ITB, kemudian dimusyawarahkan, disepakati berdasarkan hasil musyawarah nasional Majelis Tarjih ke-31 tahun 2020 menghasilkan waktu subuh ditambah 8 menit. Itu untuk hukum menentukan waktu sholat subuh. Berdasarkan hasil Munas oleh PP kemudian disebarkan ke pimpinan wilayah, pimpinan daerah, pimpinan cabang, sampai pimpinan ranting. Dari pimpinan pusat sampai pimpinan ranting kemudian mensosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat menerima bahwa sekarang kita sholat subuhnya terlalu pagi, maka dikurangi ditambah 8 menit, sehingga yang biasa subuhnya harusnya jam 4.30 menjadi jam 4.38. Itu yang berdasarkan Munas Tarjih. Kemudian yang berikutnya, di musim pandemi ini sejak Maret 2020 sampai sekarang pandemi ternyata belum selesai. Nah, Majelis Tarjih membuat panduan untuk beribadah selama pandemi, sehingga contohnya sholat wajib harusnya kan di masjid, tapi karena musim pandemi dilaksanakan di rumah. Sholat Jumat, Idul Fitri, Tarawih ini pada tahun 2020 atau 1441 Hijriah kemarin sudah dilaksanakan seperti itu. Lah di tahun 1442 ini yang sekarang atau 2021 pandemi ternyata belum selesai. Nah, karena pandemi belum selesai, pemerintah memberikan peraturan atau bahasa kami itu undang-undang PPKM. Nah, PPKM berlaku
untuk lokal masing-masing wilayah. Muhammadiyah kemudian diberikan petunjuk untuk ibadah 1442 Hijriah tentang pedoman ibadah di bulan Ramadan ini. Berapa tidak puasa nanti di lain bulan Ramadan. Karena masih musim pandemi, hukum untuk para perawat dan dokter, harusnya dokter perawat kan orang sehat, harusnya wajib puasa. Nah, tetapi karena dokter dan perawat yang merawat orang-orang yang kena COVID-19, posisinya itu setiap saat menggunakan pakaian hazmat, sedangkan pakaian hazmat itu memungkinkan orang menjadi lebih capek, kemudian lebih haus. Nah, maka para dokter dan perawat oleh majelis tarjih ini diibaratkan seperti orang yang menyusui tadi, atau orang yang lagi hamil, atau orang yang lagi bepergian. Maka perawat dan dokter pun yang merawat COVID-19 diberi rukhsah juga, boleh tidak puasa, nanti diganti di lain waktu. Itu untuk keputusan majelis tarjih bagaimana menyikapi puasa Ramadan ini. Kemudian masalah sholat di musim pandemi ini tadi, yang wajibnya di masjid boleh dilaksanakan di rumah. Ini tergantung pada PPKM. Nah, PPKM ini diberikan, diatur sampai tingkat desa. Jadi di mana desa itu lagi kena zona merah apa zona hijau. Kalau desa itu lagi zona merah, berarti semua berlaku seperti tahun kemarin. Sholat tarawih di rumah, sholat waktu di rumah, Jumatan di rumah, Idul Fitri di rumah. Tapi ketika desa itu sudah zonanya hijau, boleh sholat di masjid, boleh sholat tarawih, Jumat, semuanya dilaksanakan di masjid. Tetapi masih ada rukhsahnya. Rukhsah karena masih musim pandemi, protokoler kesehatan, yaitu yang tadinya sholat wajibnya rapat dan lurus barisannya, karena masih pandemi boleh dijarangkan supaya tidak tertularkan atau menulari. Karena pada hakikatnya orang itu tidak tahu saya bawa corona apa you yang bawa corona. Nah, makanya supaya jaga jarak, kemudian pakai masker. Pada prinsipnya sholat itu tidak boleh menutup muka, hukumnya nggak boleh. Tapi di musim pandemi menjadi boleh. Karena apa? Tadi untuk menghindari supaya tidak tertular COVID atau corona. Itulah yang dipedomani oleh Muhammadiyah. Sampai hari ini kita masih menggunakan panduan itu. Nah, kalau di pemerintah ini baru ada edaran dari Kementerian Agama dan juga tausiah dari MUI Jawa Tengah. Pada hakikatnya nanti kalau karena sekarang sudah pada hijau zonanya, ini boleh sholat di masjid, tarawih di masjid. Tapi nanti ketika di desa itu zonanya merah, maka tidak boleh sholat di masjid, tetap semuanya harus sholat di rumah masing-masing. Itu yang dipedomani oleh Kementerian Agama. Seperti itu untuk mendasari hukum. Dua contoh hukum, yang satu untuk masalah ibadah di musim pandemi, yang kedua perubahan waktu sholat, khususnya sholat subuh. Karena sholat duhur, asar, maghrib, isya itu biasa, tidak ada perubahan.
yang ditambah hanya waktu subuh karena mendasari tadi ulama Timur Tengah ketika di Indonesia subuhnya kok terlalu pagi, belum masuk fajar siti kok sudah pada azan. Nah akhirnya ditelitilah oleh Muhammadiyah, diadakan riset, hasilnya seperti itu. Ternyata benar terlalu pagi 8 menit. Demikian kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini akan mengambil sebuah kesimpulan dari Bapak Haji Ali Sudarmo. Beliau adalah pimpinan Majelis Tarjih Muhammadiyah di Purbalingga. Yang pertama yaitu masalah ibadah di masa pandemi. Untuk menjaga masing-masing dari kita agar tidak terkena COVID, maka Majelis Tarjih memutuskan untuk beribadah di rumah. Apabila zona di desa tersebut hijau, maka boleh melakukan ibadah di masjid dengan menggunakan masker dan menjaga jarak. Serta untuk para dokter atau yang mengurusi pasien terkena COVID, dianjurkan tidak berpuasa, dalam arti bisa dirukhsah atau diganti ketika bulan Ramadan selesai. Yang kedua yaitu perubahan waktu sholat subuh. Majelis Tarjih Muhammadiyah telah memberi tugas kepada 3 perguruan tinggi untuk meneliti, dan hasil yang telah ditemukan oleh ketiga perguruan tinggi Muhammadiyah, maka Majelis Tarjih memutuskan waktu sholat subuh pukul 4.38. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.